Hey, kembali lagi bersama saya Geno dan selamat datang di Jam Film. Baiklah, teman-teman, pada kesempatan kali ini seperti biasa, saya akan mengulas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata di mana tentara AD India menggunakan sebuah strategi pamungkasnya untuk operasi rahasia yang disebut dengan surgical strike atau serangan bedah, sebagai bentuk balasan terhadap pasukan tentara di Uri yang mati akibat serangan brutal oleh militan teroris Pakistan. Lantas bagaimana aksi mereka dalam menjalankan misinya? Langsung saja, mari kita mulai. Kisah ini berlatar belakang tentang gejolak serangan penyergapan yang dilakukan oleh militan teroris di kawasan perbatasan India-Pakistan, yaitu di Kashmir. Secara garis besar, peristiwa ini adalah dampak dari peperangan Kargil di tahun 1999, di mana waktu itu para pasukan India telah berhasil memukul mundur dan mengusir militan Pakistan dari wilayah tersebut. Akibatnya, mereka banyak melakukan pembalasan dengan penyergapan di base camp AD Brigade Uri India yang menewaskan puluhan prajurit. Untuk yang belum tahu kisah perang Kargil, sudah pernah saya ulas dan langsung saja klik link yang sudah saya sediakan. Dan di awal scene, tepatnya pada tanggal 4 Juni tahun 2015, satu tahun sebelum penyerangan di Uri, kita diperlihatkan konvoi para prajurit India, Konpi Dogra, yang sedang melakukan perjalanannya menggunakan bus di wilayah Chandel, Manipur. Di tengah perjalanan, salah satu dari bus tersebut harus berhenti karena mengalami ban pecah. Kemudian, beberapa tentara pun turun untuk memeriksanya, dan mereka mendapati sesuatu yang tidak beres, di mana ada yang sengaja memasang ranjau paku di jalan yang mereka lewati. Dan tiba-tiba, tembakan bertubi-tubi menghujani para konvoi tentara India yang berada di bus tersebut, dan ternyata itu adalah militan teroris Pakistan yang sudah merencanakan untuk menyergap dan menghabisi mereka. Banyak para pasukan India yang berguguran dan mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 10 Juni tahun 2015, Mayor Firhan Sergil, seorang perwira para SF dan unitnya, termasuk kakak iparnya yaitu Mayor Karan, melakukan pembalasan atas kejadian di Chandel, Manipur terhadap militan tersebut. Mereka berencana menyusup dan menyergap para militan timur laut itu yang berada di pos perbatasan negara. Mayor Fihan dan pasukannya menyebar di area camp militan tersebut dan menyarankan untuk menghabisinya tanpa terkecuali. Dalam penyerangan itu, Mayor Fihan yang mencari kilang, yaitu sang perwira dari militan tersebut. Hampir saja dia terkena ledakan granat. Dia pun mengetahui kilang yang mencoba untuk melarikan diri, sehingga Mayor Fihan dengan cepat menyergapnya dan terjadilah adu mekanik dengan tangan kosong.
Dan akhirnya, Fihan dan pasukannya berhasil menghabisi dan menghancurkan kamp teroris tersebut. Setelah keberhasilan misinya, Mayor Fihan dan juga unitnya mendapatkan ucapan selamat dari Perdana Menteri India dalam jamuan makan malam resmi. Sang menteri juga mendengar sepak terjang Mayor Fihan yang selalu berhasil saat bertugas di beberapa tempat perbatasan India. Dalam jamuan tersebut, Fihan meminta izin kepada sang Perdana Menteri untuk pensiun dini karena dia ingin dekat dengan ibunya yang menderita penyakit Alzheimer stadium 6 dan penyakit tersebut beresiko bisa menjadi hilang ingatan. Fihan pun tidak menginginkan hal itu terjadi. Kemudian, dia mendapatkan tawaran dari sang Perdana Menteri untuk bekerja di staf Kementerian Pertahanan Kota New Delhi agar tetap bisa bekerja dan dekat dengan ibunya. Bahkan dia juga mendapatkan seorang perawat untuk menjaga ibunya selama 24 jam. Beberapa hari kemudian, Fihan yang sudah pindah di New Delhi membuat dia bisa dekat dengan ibunya dan akhirnya mereka bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Namun ada hal yang membuatnya semakin khawatir, di mana ibu Fihan ternyata sudah mengalami kelupaan atau pikun. Fihan pun hanya terdiam mengetahui hal tersebut. Selanjutnya, Fihan yang ditemani oleh keponakan kecilnya berkunjung ke rumah iparnya yaitu Mayor Karan yang dekat dengan rumahnya. Di sana juga ada Kapten Sartak. Mereka saling menanyakan kabar masing-masing, terutama Fihan yang bekerja di kantor staf Delhi sekarang. Sartak pun menyatakan bahwa para prajurit yang berada di perbatasan masih membutuhkan sosok Fihan untuk mengantisipasi serangan para militan Pakistan. Namun, Fihan yang dilema mengalihkan pembicaraan tersebut. 27 Juli tahun 2015, scene beralih ke Departemen Keamanan Nasional, di mana para petinggi dan juga staf mendapatkan informasi bahwa terjadi penyerangan yang dilakukan teroris terhadap bus pasukan AD India yang menewaskan dan melukai beberapa tentara, serta beberapa bom yang telah ditemukan di perlintasan rel kereta api Amritsar, Pathankot. Walaupun tim SWAT telah berhasil menanganinya, namun hal tersebut masih menjadi sebuah ancaman, mengingat banyak para tentara terbunuh atas penyergapan tersebut. Hari terus berganti, kondisi di perbatasan pun semakin mencekam. Pasukan dengan jumlah masif diterjunkan untuk mengantisipasi serangan sayap dari militan. Para petinggi seringkali melakukan rapat koordinasi untuk menyusun strategi menghadapi situasi pertahanan negara dari militan Pakistan. Dan di sisi lain, Fihan dan keluarganya menghabiskan waktu kebersamaannya. Sebelum iparnya yaitu Mayor Karan kembali bertugas di base camp Yuri untuk pendidikan dan pelatihan dengan prajurit lainnya. Dan sebelum pergi kembali bertugas, Fihan memberikan sebuah cindera mata kepada Mayor Karan sebagai bentuk solidaritas sesama tentara. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 25 Juli tahun 2016, para militan melakukan serangan terhadap salah satu gedung pertahanan. Bahkan tempat tersebut menjadi target oleh peluncuran roket dan granat dari militan Pakistan. Walaupun hanya mengalami luka-luka terhadap tentara, namun ini adalah PR bagi pemerintah India. Sementara itu di sisi lain, Mayor Fihan yang di hari itu sedang latihan menembak bertemu dengan seorang pilot perempuan AU berpatriotisme yaitu Sherat Kaur. Kaur adalah istri dari seorang suami perwira militer yang gugur dalam penyergapan beberapa tahun lalu. Dia pun menceritakan beberapa pengalamannya terkait tugasnya sebagai seorang pilot evakuasi. Selepas bekerja, Fihan yang baru saja tiba dari kepulangannya merasa khawatir karena mendapati ibunya yang tidak ada di kamarnya. Dia pun pergi ke rumah adiknya yaitu Neha untuk menanyakan perihal tersebut. Karena belum menemukan keberadaan ibunya, Fihan memarahi Jasmine yang lalai dalam menjaga ibunya. Jasmine, yang notabene adalah seorang intelijen, mendapatkan kabar bahwa ibunya Fihan berada di bawah jembatan karena sudah dipasangi oleh Jasmine sebuah GPS ya. Dan atas peristiwa itu, Jasmine pun mengungkapkan identitasnya dan tidak lagi bekerja sebagai perawat ibunya. Scene pun berlanjut ke tanggal 18 September tahun 2016 yang bertempatan di base camp Brigade India Yuri. 4 militan teroris Pakistan bersenjata lengkap menyusup ke dalam camp tersebut untuk melakukan pembantaian. Mereka menyamar dengan seragam tentara India guna melancarkan aksinya.
Beberapa tenda berisi puluhan prajurit yang sedang tidur dibantai dengan tembakan dan granat yang menyapu bersih para tentara. Selang tak lama, para angkatan darat India bisa menghentikan aksi militan itu. Namun sayang, di peristiwa tersebut, sang Mayor Karan tidak menyadari adanya pin granat yang terpasang saat dia mengambil senapan teroris yang berhasil dia tembak. Atas peristiwa tersebut, Mayor Karan akhirnya gugur. Setelah peristiwa memilukan tersebut, situasi berkabung menyelimuti keluarga Vihan, terutama istrinya yaitu Neha yang sedang hamil. Kerabat, rekan, dan para prajurit lainnya larut dalam pemakaman tersebut. Para jenazah tentara, termasuk juga Mayor Karan, dimakamkan di New Delhi dengan upacara penghormatan yang dilakukan oleh para prajurit bersama para petinggi militer lainnya. Vihan yang melihat keponakan kecilnya melakukan penghormatan kepada ayahnya tak kuasa menahan air matanya. Sebuah tanggung jawab yang harus dipikulnya agar tidak ada lagi hal yang serupa. Setelah penyerangan di base camp Brigade Yuri, Perdana Menteri dan lainnya melakukan rapat dengan mengambil langkah tindakan tegas terhadap pelaku penyerangan, sekaligus mengatur strategi untuk menghancurkan para militan teroris tersebut. Govind, sang penasihat keamanan nasional, mengemukakan dengan melakukan serangan surgical strike atau serangan bedah, di mana operasi ini bersifat senyap atau silent terhadap musuh untuk mengikuti dan mengetahui titik kelemahan musuh. Ketika mendengar gagasan dari Govind, semuanya setuju dan sang Perdana Menteri memberikan waktu 10 hari untuk mempersiapkan dan menghancurkan musuh. Dan Govind sendiri, yaitu sang penasihat keamanan nasional, akan menjadi pemimpin dan orang yang akan bertanggung jawab atas operasi tersebut. Sementara itu, Vihan yang masih dalam suasana duka, kedatangan rekannya yaitu Kapten Sartak. Sartak memberitahukan bahwa akan ada operasi di Kashmir sebagai bentuk pembalasan dan pelajaran pada militan atas peristiwa Yuri. Sartak pun juga memberikan jam tangan Karan sembari meminta dan berharap pada Vihan untuk menjadi pemimpinnya di misi tersebut. Setelah bertemu dengan Sartak, Vihan pun memutuskan meninggalkan pekerjaannya dan pergi ke markas Komando Utara di Undapur. Dia meminta Jenderal Arjun untuk melibatkan dirinya dalam misi Kashmir. Jenderal Arjun pun mengizinkannya dan memberikan tanggung jawab pada Vihan untuk memimpin misi tersebut. Dan akhirnya, Vihan pun kembali ke misi medan pertempuran. Vihan yang menjadi pemimpin dari misi Surgical Strike memilih tim pasukannya sendiri. Di antaranya komando pasukan elit Gota dari Rensimen Bihar dan Rensimen Dogra, serta beberapa pasukan khusus. Karena sebagian besar tentara yang tewas dalam serangan itu berasal dari rensimen ini.
Fihan pun mengumpulkan mereka dan memberi apa yang menjadi hak para pasukan tersebut atas apa yang menimpa saudara mereka di Yuri, yaitu revenge atau pembalasan. Di scene selanjutnya, kita beralih ke gedung pusat Badan Intelijen Negara ISI Pakistan, yaitu Islamabad, di mana salah satu pejabat intelijen tersebut adalah seorang informan rahasia India yang menyamar untuk mengetahui titik koordinat keberadaan para militan teroris. Dan akhirnya, dia memberikan titik koordinat keberadaan musuh tersebut kepada Jasmine yang notabene adalah seorang agen intelijen negara dengan nama aslinya yaitu Pallavi Sharma. Atas informasinya tersebut, dia mengetahui 7 lokasi area teroris. Kemudian memberitahukannya pada sang penasehat keamanan yaitu Govin. Govin pun segera menghubungi kantor fasilitas kontrol yaitu ISRO untuk menyediakan citra satelit guna mengambil dan mengirimkan gambar ke Menteri Pertahanan. Mereka semuanya berupaya untuk menemukan lokasi dan mengetahui kondisi markas para militan teroris dengan bekerja sama satu sama lain. Secara kebetulan, Fihan bertemu dengan Jasmine yang pernah merawat ibunya. Akhirnya, mereka kembali bekerja sama namun dalam peristiwa yang berbeda. Beberapa saat kemudian, dengan informasi yang didapatkan, para petinggi berkumpul untuk rapat terbatas. Di sana, Jasmine menjelaskan kondisi dan situasi lokasi tersebut, di mana akses ke Launchpad 5, lokasi terpencil itu mudah untuk diketahui dengan detail. Namun berbeda dengan 2 lainnya yang begitu sangat sulit, karena daerah tersebut ramai dengan pemukiman warga, sehingga membutuhkan akses yang dapat menyelinap secara samar untuk mengetahuinya. Mendengar hal itu, Govin akan mencoba menghubungi DRDO, sebuah lembaga pengembangan teknologi keamanan dan pertahanan India, untuk membantu menemukan launchpad lokasi tersebut. Keesokan harinya, Govin pergi ke DRDO. Di sana, dia membutuhkan alat pengintai yang tidak dapat diketahui oleh musuh. Dia pun bertemu dengan anak magang yang bernama Ishan, yang telah mengembangkan drone Garuda yang terlihat dan terbentuk seperti elang. Govin pun meminta Ishan untuk menunjukkan dan menjelaskan cara kerja dari prototipe itu. Dirasa drone tersebut dapat membantu, Govin segera meminta 4 drone dalam waktu 24 jam. Kemudian, Fihan pergi ke kantor staf pertahanan di Delhi untuk menemui sang pilot Kaur. Fihan memintanya untuk menjadi pilotnya dalam misi tersebut. Pada saat itu juga, Fihan mendapatkan informasi dari Jasmine bahwa intelijen menangkap 2 pemandu teroris yang diduga mempunyai informasi terhadap serangan Yuri. Akhirnya, Fihan dan Jasmine pun pergi ke tempat tersebut dan meminta 2 tahanan itu untuk mengungkapkan dalang di balik penyergapan peristiwa Yuri. Dengan sedikit kekerasan, akhirnya Fihan dan Jasmine pun mendapatkan informasi dalang dan penyusun rencana serangan peristiwa di Yuri tersebut. Idris, Jabbar Perosi handler tha. 4 hari menuju penyerangan, Jasmine menginformasikan pada para petinggi militer India mengenai dalang di balik penyergapan Yuri dan memberitahukan lokasinya sekaligus tempat pusat latihan mereka yang dekat dengan desa Chakti. Govin pun menyuruh semua yang terlibat dalam misi ini untuk mempersiapkan keperluan mereka untuk menuju ke pangkalan militer India yang berada di Kashmir. Govin juga mengindikasikan pada militer AU untuk menghapus catatan penerbangan dan menyerupakan warna helikopter serang India dengan tanda helikopter Pakistan, agar dalam operasinya nanti di wilayah itu para pasukan bisa memasuki area lokasi musuh tanpa menimbulkan curiga. Di sisi lain, Fihan dan juga timnya juga mengatur strategi untuk dapat memasuki tempat tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak musuh, terutama membuat pengalian dengan meningkatkan pertahanan di LOC. Sementara itu, di pihak Pakistan, mereka melakukan pertemuan dengan para petinggi militer pemerintah atas informasi India yang meningkatkan pertahanan LOC di perbatasan. Namun, salah satu petinggi berspekulasi dengan mengatakan bahwa peningkatan pertahanan itu hanyalah drama atau pengalian saja. Sehingga Zemer, sang penasehat keamanan, lantas menanggapi bahwa pihak India tidak akan melakukan serangan karena mereka disibukkan terhadap para teroris di Kashmir. Kemudian, scene beralih ke pos pertahanan garis depan Angkatan Darat yaitu LOC yang berada di Kashmir. Drone Garuda Ishan melakukan operasi pengintaian terhadap markas teroris yang berbaur dengan pemukiman warga di wilayah tersebut. Setelah menempuh jarak berapa mil, akhirnya
drone Garuda menemukan fisik bangunan markas persembunyian dari para teroris dan juga kamp pelatihan, sekaligus bisa memastikan bahwa target buronan masih berada di tempat tersebut. Walaupun pengintaian tersebut hampir saja terdeteksi oleh mereka. 2 hari sebelum misi penyerangan Surgical Strike, Perdana Menteri, penasihat keamanan dan juga para petinggi yang terlibat melakukan rapat atas informasi yang mereka dapatkan. Strategi penyerangan dengan agresi militer sebanyak 80 prajurit komando yang terbagi dalam 4 kelompok akan melaksanakan misinya dengan menggunakan helikopter serang yang sudah diserupakan. Apalagi target serangan berada dekat dengan LOC, sehingga dengan waktu yang singkat, operasi ini akan terselesaikan dengan cepat. Sang Perdana Menteri yang mengetahui sepak terjang Fihan memintanya untuk melakukan tugas ini tanpa ada salah satu dari prajuritnya yang terbunuh. Akram, Delta Teams ka netritwa karenge. Keesokan harinya, Fihan bersama prajurit komando melakukan persiapan sebelum berangkat. Fihan pun berjanji pada mereka untuk membawa tim dalam misi ini kembali dengan selamat. Bahkan darah dirinya sendiri yang akan menjadi jaminannya. Sementara itu di sisi lain, para petinggi Pakistan melakukan sebuah pertemuan. Pada saat itu juga, mereka telah mendapatkan informasi bahwa akan ada serangan lewat helikopter serang India yang telah diubah warnanya menyerupai helikopter Pakistan. Kewaspadaan pun dilakukan oleh mereka. Khun ka badla khun se lene ka. Are you ready, boys? Hari yang menegangkan pun tiba. Para pasukan komando pun telah diberangkatkan. Intelijen militer mengambil tugasnya masing-masing. Dan para petinggi juga menormalkan situasi narasi pers seperti hari-hari biasanya guna menghindari kebocoran informasi dalam penyerangan operasi rahasia tersebut. Bersama dengan keberangkatan para pasukan India dalam misinya, Zemer, sang penasihat keamanan Pakistan, sedang menikmati whisky bersama pasutri sahabatnya, yang ternyata mereka adalah intelijen militer India. Pasutri tersebut menjebak Zemer guna mendapatkan informasi terbaru dari pemerintahan Pakistan dengan memasukkan serbuk bius serta obat suntik yang mengakibatkan Zemer seolah-olah terhipnotis. Waktu terus berputar menuju misi penyergapan. Mereka menempati dan melakukan tugas masing-masing. Fihan dan timnya sudah berada dalam helikopter keberangkatannya. Para intelijen militer juga mengontrol operasi tersebut. Namun beberapa saat kemudian, Govin, penasihat keamanan, mendapatkan informasi dari pasutri yang menjebak Zemer, sang penasihat keamanan Pakistan, untuk membatalkan misi tersebut karena Pakistan telah mengetahui siasat dari para tentara India dengan melalui helikopter yang diubahnya. Mereka telah memasang radar detektor afek pada lokasi perbatasan tersebut yang bisa mengetahuinya walaupun disamarkan. Perlu diketahui, radar afek adalah radar detektor Pakistan yang dapat memicu serangan rudal otomatis jika ada transportasi musuh dengan ketinggian rendah yang melewati batas wilayah yang ditentukan. Dan benar saja, ternyata helikopter tim Alpha Fihan sudah terdeteksi oleh sistem pertahanan udara Pakistan dan langsung saja memutar arah helikopternya dari garis perbatasan wilayah tersebut dan membatalkan misi itu. Namun nyatanya tidak dengan seorang Mayor Fihan. Mengenang apa yang sudah terjadi pada peristiwa Yuri membuatnya untuk melanjutkan misi tersebut dengan cara lain dan harus selesai hari itu juga. Fihan memutuskan untuk melakukan misinya dengan menggunakan jalur darat. Lewat pantauan intelijen militer, mereka akhirnya turun di dekat titik koordinat yang dekat dengan perbatasan tersebut. Dan akhirnya, 80 pasukan khusus AD bergerak maju melalui gua yang mungkin beresiko tinggi dengan penjagaan ketat dari para teroris. Namun dalam perjalanannya, mereka dibantu oleh drone Garuda Ishan sebagai mata mereka. Mereka pun akhirnya tiba di area lokasi markas para militan teroris B1 Launchpad. Secara diam-diam, mereka masuk ke halaman camp tersebut. Namun tak lama kemudian, para teroris mendengar suara tembakan dan sontak saja mereka langsung bangun dan mengambil senapannya dan terjadilah baku tembak di antara mereka. Fihan dan timnya menyisir tiap-tiap ruangan dan menghabisi semua teroris.
Dan akhirnya mereka berhasil di misi B1 tersebut. Mereka pun terus melanjutkan perjalanannya untuk target selanjutnya, yaitu B2 Launchpad. Disinilah target buron berada. Saat tiba di area lokasi, mereka hampir saja terkena jebakan bom granat yang dipasang pada pengait pintu gerbang gedung tersebut. Vihan pun mengomando mereka untuk menyebar ke berbagai arah guna mengepung keberadaan teroris. Namun apa daya, mereka akhirnya ketahuan juga. Mereka pun langsung melakukan baku tembak. Walaupun para teroris itu sebenarnya sudah terkunci dari berbagai arah, namun pertempurannya sangat sengit karena jumlah mereka yang banyak. Tak lama kemudian, Vihan yang menelusuri tiap ruangan menemukan sang targetnya, yaitu Jabar, dalang di balik penyergapan Yuri. Mereka berdua pun saling adu mekanik dengan senapannya. Namun nasib sial menimpa Jabar. Amunisinya telah habis dan Vihan pun dapat melumpuhkannya ketika dia mencoba kabur. Vihan pun menyiksa dan juga meminta info tentang keberadaan Idris, sang juru taktik di peristiwa Yuri. Sebelum Jabar terbunuh, dia memberitahu Vihan untuk menelusuri kabel kamera tersebut. Dan dalam pencariannya, Vihan dikejutkan dengan pemuda polos yang mengarahkan senapannya pada Vihan. Namun Vihan dengan mudah mengambil senapan itu dan mengurung anak muda itu ke dalam ruangan. Vihan yang belum mendapatkan keberadaan Idris dari rekannya, dia mencoba terus mencarinya. Namun misi belum selesai, target juga belum ditemukan. Ihsan melalui drone-nya mengetahui polisi Pakistan yang sebentar lagi tiba di lokasi tersebut. Sehingga Vihan pun menyuruh Sartak untuk menarik mundur pasukannya. Sedangkan Vihan telah menemukan Idris di ruang kamera pengintai. Dan pergelutan yang sengit pun dimulai.
मैं घुस के तेरे भाइयों को मार रहा हूँ इंडिया नाम में। Dan pada akhirnya, Idris, sang juru taktik tersebut, mati di tangan Fihan. Selepas kejadian itu, polisi telah tiba di lokasi. Fihan pun harus melarikan diri bersama yang lain. Namun keberadaan mereka telah terpantau oleh helikopter serangan Pakistan. Mau tidak mau, mereka harus menghindari tembakan tersebut. Kondisi mereka juga semakin terjepit ketika pos penjaga juga mengetahui mereka dan menembakinya. Fihan dan juga timnya mencoba bertahan dengan menembakinya juga. हमारा हर एक फौजी जिंदा हिंदुस्तान पहुंचेगा। Selang tak lama, sebuah helikopter dari serangan pilot AU berpatriotisme yaitu KAUR tiba-tiba datang dan membantu mereka menembaki helikopter dan pos musuh sehingga Fihan dan juga timnya lolos dari cengkraman Pakistan. Dan misi itu pun tuntas di jam 3:33 di pagi hari. Mereka pun kembali dengan ucapan selamat. I am extremely proud of you, my boys. Thank you, sir. Setelah peristiwa yang menegangkan tersebut, semua yang terlibat dalam misi ini semuanya berhasil selamat dan tidak ada satupun yang gugur. Dan mereka pun berkumpul untuk makan malam, sesuai apa yang dijanjikan Fihan pada sang Perdana Menteri. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, ending yang sangat luar biasa. Pertarungan yang sungguh sangat menakjubkan. Kendati pun itu semua adalah misi rahasia. Dan pada akhirnya tidak rahasia lagi ya. Karena sudah difilmkan sama negara India itu sendiri. Dan saya juga mau sampaikan bahwa fakta selama serangan teroris di markas tentara India yang dilakukan oleh para teroris itu ya, tercatat 19 personel tentara tewas oleh 17 granat dalam hitungan 3 menit. Dan kurang lebih 100 tentara mengalami luka-luka. Pertempuran itu terjadi selama 6 jam, yang dimana pada akhirnya 4 teroris yang menyerang markas tersebut berhasil ditumbangkan. Baiklah teman-teman, cukup sekian dari saya Genu, mewakili Jam Film pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.